Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memulai ibadat kita pada tahun ajaran yang baru. Saudara-saudara terkasih, untuk memulai ibadat kita ini, marilah kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memulai ibadat ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah selalu melindungi kita, selalu hadir di dalam hati kita, agar kita selalu diberkati Tuhan, selalu kita berada di dekatnya. Saudara-saudara terkasih, salah satu tokoh revolusi Indonesia pernah mengatakan, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Saudara-saudara terkasih, marilah kita merenungkan sebentar apa arti ucapan singkat itu bagi kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat kita pada hari ini, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, menghapuskan dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bisa memulai ibadat kami dengan baik. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, semoga hari-hari kami di tahun ajaran ini bisa berjalan dengan baik. Proses belajar kami juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah 100 ganda. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan
orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak ada banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, renungan kita pada hari ini, perumpamaan yang digunakan Yesus bertujuan bukan hanya agar misteri kerajaan Allah menjadi jelas, melainkan juga agar misteri itu menantang para pendengarnya untuk menyadari karya Allah yang mengagumkan dalam hidup ini. Perumpamaan itu membuka mata, budi, dan hati akan kenyataan hidup yang mengagumkan sekaligus menggetirkan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita agar tidak berkecil hati atas tantangan zaman yang beraneka ragam. Firman Allah bisa saja jatuh di riwayatnya. Firman Allah bisa saja jatuh di pinggir jalan, bisa dipatuk burung dan habislah riwayatnya. Bila tumbuh dan mati lemas karena tanah berbatu, dan juga bisa dihambat oleh semak berduri. Tetapi bagi siapa yang menyediakan tanah subur, benih akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berusaha menyuburkan lahan, yaitu hati, budi, dan hidup kita, sehingga firman Tuhan yang ditabur sungguh dapat hidup dan berbuah. Kerendahan hati dan kesiapsediaan untuk membaca, merenungkan, dan mengambil hikmah firman Tuhan menjadi pintu gerbang bagi kita untuk menemukan jalan Allah, jalan yang menuntun kita pada hidup yang baik dan yang berlimpah berkat dan cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Semoga Engkau memberkati usaha kami sehingga hidup kami menghasilkan buah yang lezat bagi keluarga, masyarakat, dan dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup ibadat kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, atas Injil-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Semoga ya Tuhan, firman-Mu, Injil-Mu yang kami dengar pada hari ini bisa berbuah di dalam hati kami, agar kami bisa memakainya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara kami, terlebih-lebih untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, berkati kami ya Tuhan, berkati semua guru-guru kami, berkati juga siswa-siswi kami di sekolah ini, berkati juga seluruh keluarga kami. Engkaulah yang selalu menyertai, membimbing, dan memberikan rahmat-Mu kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga berdoa buat negara kami. Kiranya ya Tuhan, berikanlah kepada pemimpin negara kami kebijaksanaan agar dapat membawa negara kami ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa ya Tuhan agar segala pandemi-pandemi ini yang menghampiri dunia ini semoga cepat berlalu atas kuasa-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menutup ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian ibadat kita pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menutup ibadat ini dengan bernyanyi. Kebenaran Tuhan, pokok keselamatan kita. Seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasih